Halo semuanya, kembali lagi di channel Prasya Fareli. Terima kasih telah klik video ini ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang fisika kelas 11 semester 1 bab 1 tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, bab ini cukup banyak subbabnya dan perlu banyak hal yang dipelajari di bab ini. Sehingga video ini akan aku buat dalam beberapa part dan semoga membantu kalian ya dalam belajar topik ini. Selamat menonton dan semangat! Bagi yang merasa video ini kurang cocok temponya, boleh disetting speed videonya ya. Let's go! Materi akan aku mulai dari teori-teori umum yang harus kalian ketahui dahulu ya. Yang pertama adalah benda tegar. Apa itu benda tegar? Yang pertama, dia adalah stabil alias tidak mengalami perubahan bentuk dan volume ketika dia diberi gangguan seperti gaya atau torsi. Nah, yang kedua, benda tegar ini bisa bergerak secara translasi dan juga bisa bergerak secara rotasi. Nah, apa itu translasi? Apa itu rotasi? Oke, penasaran ya? Kalau translasi itu, misalkan kita punya silinder atau bola, terus ada titik massa atau titik gravitasi atau titik berat dia di tengah itu. Kemudian di sini aku ada gambar panah F. F itu adalah gaya. Jadi translasi ini disebabkan oleh gaya atau simbolnya adalah F dengan satuan Newton. Betul sekali. Nah, disebabkan oleh gaya F. Mungkin beberapa dari kalian udah ketahui bahwa dari sumber lainnya bahwa torsi juga dari F. Nah, translasi yang dimaksud ini adalah gaya F yang tidak memiliki jarak atau R dengan sumbu rotasinya atau sumbu putarnya. Itu adalah pengertian dari translasi. Nah, jadi mereka tuh pas gitu, dorongnya tuh di titik massanya. Nah, maka dia akan bergerak ke kanan gitu. Oke, nggak ada jarak ya kelihatan. Nah, sekarang kalau rotasi itu apa sih? Nah, rotasi ini kurang lebih sama ya kayak translasi. Sama-sama berhubungan dengan gaya, tapi bedanya adalah kalau rotasi ini ya, yang pertama benda yang bergerak berputar. Nah, namanya juga rotasi kan, berarti berputar atau melingkar pada sumbu atau porosnya, tergantung porosnya di mana. Nanti kita pelajari lebih dalam. Intinya ini dulu ya. Nah, tadi translasi disebabkan oleh gaya F, maka rotasi ini disebabkan oleh momen gaya alias torsi. Nah, ini adalah lambang dari torsi. Dibacanya adalah tau, T-A-U, tau. Tadi gaya, ini momen gaya. Nah, ini dia menyebabkan si bola atau silinder ini berputar. Contohnya yang membuat berputar adalah yang terjadi pada ini adalah F gesek karena dia punya jarak yang tegak lurus. Nanti kita gali lebih dalam lagi seputar torsi. Sekarang kita masuk dulu ke jenis kesetimbangan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kesetimbangan itu adalah keadaan di mana benda itu stabil ketika saat setelah dia diberi gangguan seperti gaya atau torsi. Nah, sekarang jenisnya ada 3 nih. Yang pertama adalah jenis kesetimbangan stabil. Kemudian yang kedua ada stabil, ada labil. Yang ketiga itu ada namanya kesetimbangan kursornya ngaco ya guys. Indifferent. Atau biasanya kesetimbangan indifferent ini disebut sebagai kesetimbangan netral. Bedanya apa di antara ketiga ini? Nah, kita kasih panah. Jadi untuk jenis kesetimbangan tipe yang labil ini, kata kuncinya adalah ketika benda diberi gangguan. Ini kesetimbangan semua pasti diberi gangguan, tapi ada kata kuncinya, yaitu mengenai posisi. Nah, stabil ini bisa kembali ke posisi awal atau posisi semula gitu ya, namanya juga stabil berarti dia bisa kembali ke posisi.
Nah, kemudian kalau labil adalah sebaliknya. Kalau labil ini tidak bisa atau tidak kembali ke posisi awal atau posisi semula ya. Oke, stabil dan labil ini berlawanan ya. Nah, kemudian ada kesetimbangan indifferent atau netral. Nah, ini berbeda sendiri ya, teman-teman. Nah, kalau untuk ini dia ini kesetimbangan yang tidak mengalami perubahan posisi titik benda atau titik massa, titik gravitasi atau titik berat ya. Tapi posisinya berubah, intinya itu. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang stabil nih. Misalnya kita bayangkan kita punya mangkok tapi gepeng. Jadi mangkoknya ini bentuknya cuma U doang. Terus kita letakkan bola di situ. Nah, bola ini kalau kita angkat, maka dia akan naik turun ya, bergerak. Kemudian nggak lama dia akan berhenti kembali di tengah. Nah, jadi balik ke posisi semula. Terus kalau misalnya labil ini misalnya mangkoknya kebalik, terus kita mendorong si bola ini. Nah, bola ini otomatis jatuh. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa naik dong, karena nggak ada yang bantu kan pertama. Terus yang kedua, titiknya berubah nih, titik beratnya yang dari yang di atas sekarang di bawah. Itu namanya labil, tidak bisa kembali ke posisi semula. Terus kalau misalnya indifferent atau netral. Nah, contohnya ini, aku ambil contoh bola lagi. Oke, ini aku bikin garis lurus, kita anggap ini tanah atau jalan. Nah, si bola ini kita tendang misalnya, jadi dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, ini titiknya, titik beratnya. Kalau rantainya lurus dan kita tendang ke kiri atau ke kanan, maka dia posisi berubah, tapi si titik berat ini tetap satu garis. Nah, jadi itu adalah pengertian dari kesetimbangan yang netral ya. Oke, sekarang kita masuk ke torsi ya, coba. Nah, torsi ini apa? Torsi ini adalah momen gaya. Tadi kalau gaya itu hanya berlambang F. Kalau momen gaya ini adalah torsi. Ya, lambangnya adalah tau, T-A-U. Lambangnya tuh kayak, simbolnya tuh kayak T ada ekornya gitu. Nah, apa pengertiannya? Singkat aja, pengertian dari momen gaya atau torsi adalah penyebab benda berotasi atau bergerak melingkar. Intinya itu. Ya, intinya berhubungan dengan lingkar atau rotasi lah. Pokoknya kalau ngomongin torsi udah pasti. Nah, dia adalah, kalau pengertian secara rumus, dia adalah hasil kali gaya dengan lengan gaya. Gaya F dengan lengan gaya yang kita bilang tadi, jarak, betul sekali. F dan jarak itu berpengaruh, sehingga kita simpulkan torsi atau tau itu rumusnya adalah R dikali F. R ini adalah jarak, kalau misalnya F adalah gaya. R ini biasa bisa juga dilambangkan dengan D di beberapa tempat, kemudian bisa juga dilambangkan sebagai L. Nah, skalar. Itu. Ini untuk rumus yang skalar. Kalau vektor, ini jarang keluar, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Torsi itu adalah R cross F, jadi cross vektor ya. Oke, nanti kalian bisa belajar sendiri cross vektor kayak gimana bentuknya. Biasa bentuk soalnya ini, kalau vektor itu bentuknya IJK. Kalau skalar dia cuma berapa Newton, jaraknya berapa gitu. Udah gitu dong. Nah, lengan gaya atau R ini adalah jarak dari poros ke gayanya ini yang tegak lurus. Oke, sebentar. Ke gaya dan harus tegak lurus ya. TL ini tegak lurus. Oke. Nah, ini. Kemudian kita lanjut. Masih tentang torsi ya. Perlu kalian ketahui bahwa torsi adalah besaran vektor, bukan skalar. Jadi dia punya arah. Jadi di sini kita klasifikasikan secara umum ada dua arah. Kalau searah jarum jam positif, kalau berputar berlawanan dia negatif. Ini ketentuan secara umum. Nah, ada juga beberapa tempat atau guru atau beberapa orang
yang menyatakan bahwa kalau searah genggam dianggap negatif, boleh. Kalau berlawanan dianggap positif, boleh juga. Oke, ini maaf ya, yang biru ini saya kebalik. Aku kebalik, harusnya negatif dulu baru positif. Itu salah tulis ya, mohon maaf. Oke, aku rasa cukup sampai sini dulu untuk pembahasan teori umum. Dari ini sampai torsi, semoga paham dan semoga membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk cek part 2, aku akan bahas tentang momen inersia dan lain-lain. Dadah!